Ibas dan juga AHY selalu mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi ini. Tetapi sekarang apa? Penanganan pandemi pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang dipuji oleh dunia. Tetapi apa yang didapat? Bukannya memuji, tetapi AHY dan juga Ibas malah mingkem. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dulu AHY dan Ibas remehkan Jokowi. Sekarang Jokowi berhasil pada mingkem. Dua putra Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edi Baskoro Yudhoyono kompak menyoroti langkah penanganan pandemi ini yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat dalam cuitannya menyinggung soal turunnya status Indonesia dari upper middle income country menjadi middle income country. Meski demikian, menurut mantan perwira menengah TNI itu, status upper dan lower tak perlu dipersoalkan karena tak lebih genting. Saat ini adalah menyelamatkan rakyat dari pandemi ini. Masalah gentingnya bukan di mana status kelas kita saat ini, tapi mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari pandemi ini, tulisnya pada Rabu 7 Juli yang lalu. AHY menuturkan bahwa dirinya setiap saat mendengar sirine dari ambulan, bahkan hampir setiap jam, kata dia. Ketika duka selalu diumumkan dari para pejabat, kondisi ini lanjutnya juga diiringi dengan terus meningkatnya angka kasus pandemi ini. AHY mempertanyakan, sampai kapan Indonesia akan mengalami kondisi serupa? Hampir sekian menit sekali terdengar sirine kencang ambulan. Hampir sekian jam sekali terima berita duka dari yang kita kenal. Ini konfirmasi, setiap hari ada rekor baru, baik jumlah yang positif terpapar maupun yang meninggal dunia. Sampai kapan Indonesia, ungkapnya. Sementara itu, saudara kandungnya Edi Baskoro alias Ibas juga ikut menyoroti penanganan tersebut. Edi yang baru saja menerima gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor itu bahkan menyinggung soal negara gagal atau failed nation. Saat ini pandemi terus mengganas dan keluarga dan lingkungan tempat tinggal banyak yang terpapar saat ini. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut failed nation karena tak mampu menyelamatkan rakyatnya. Tugasnya dikutip dari akun fraksi Partai Demokrat. Sekedar catatan, pada hari Rabu kemarin jumlah kasus infeksi harian tembus ke angka 34.000, sementara kasus meninggal telah mencapai rekor tertinggi di atas 1.000 orang. Diketahui Indonesia diklaim masuk dalam jajaran negara dengan penanganan pandemi terbaik di dunia. Ini dilihat dari kemampuan Indonesia menurunkan kasus terkonfirmasi hingga 58% dalam waktu 2 pekan. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan apresiasi tersebut diperoleh dari publikasi situs ourworldindata.org. John Hopkins, data yang terakhir diupdate pada 12 September kemarin menyatakan bahwa penanganan pandemi di Indonesia diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena mampu menurunkan angka kasus hingga 58% dalam kurun waktu 2 minggu. Meski demikian, Nadia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada sebab potensi lonjakan kasus belum hilang. Terlebih varian pandemi terus bermunculan sehingga meningkatkan risiko. Nadia mengatakan tren positif dalam penanganan pandemi ini terus dipertahankan Indonesia. Indikator ini terlihat dari kecilnya angka kasus harian sejak 4 bulan terakhir yang sampai mencapai angka terendah 2.500 kasus pada awal pekan ini. Tren positif di hampir seluruh indikator merupakan salah satu bukti keseriusan kita semua untuk dapat mengendalikan pandemi ini di negara kita, ujarnya. Tetapi Nadia mengingatkan upaya terberat dalam mempertahankan tren positif tersebut. Dia pun mengajak masyarakat untuk terlibat dalam vaksinasi dengan mengikutinya bagi yang belum mendapatkan vaksin. Pemerintah menjamin vaksin terus tersedia dan distribusikan di seluruh daerah sehingga vaksin bisa langsung digunakan untuk masyarakat. Percepatan vaksinasi menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan kesiapan daerah menuju masa transisi. Vaksinasi lanjut usia juga terus ditingkatkan mengingat angka kematian kelompok ini masih tinggi. Kami berharap stakeholder terkait
terutama di daerah untuk menyusun kembali strategi dalam menjangkau populasi rentan seperti lansia, sesuai dengan keunikan masalah di masing-masing wilayah, kata Nadia, dikutip dari merdeka.com. Untuk terus menurunkan kasus aktif pandemi ini, pemerintah memperketat pintu masuk dari pendatang luar negeri. Pemeriksaan diperketat untuk mengantisipasi masuknya varian baru pandemi ini ke Indonesia, termasuk varian MU. Pengetatan juga dilakukan untuk menjaring pelaku perjalanan internasional yang terdeteksi positif meskipun membawa surat bebas pandemi ini dari negara asal, sebab hal inilah yang menjadi momok penularan varian baru. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, pengawasan ketat diawali dengan pemeriksaan PCR bagi pelaku perjalanan internasional saat hari pertama kedatangan. Ia menambahkan, jika hasil pemeriksaan PCR pertamanya negatif, akan dilanjutkan dengan karantina selama 8 hari. Selanjutnya, pada hari ke-7 karantina, pelaku perjalanan internasional wajib menjalani tes PCR kedua untuk memastikan apakah pelaku perjalanan luar negeri positif atau negatif. Apabila hasil pemeriksaan PCR kedua dinyatakan negatif, barulah selesai melaksanakan karantina. Tetapi jika hasil pemeriksaan PCR kedua positif, maka harus dibawa ke isolasi terpusat atau fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Harapannya bahwa protokol ini bisa diterapkan Satgas di bandar, udara, dan pelabuhan dengan bekerja sama pemerintah daerah setempat. Karena kita ketahui beberapa pintu masuk dari pelaku perjalanan internasional ini ada di beberapa provinsi lainnya, jelas Nadia. Proses pemeriksaan karantina, tambah Nadia, harus dilakukan di daerah yang memiliki pintu masuk kedatangan luar negeri seperti Jakarta, Denpasar, Surabaya, dan pintu masuk negara yang lainnya. Menurut Nadia, Kementerian Kesehatan dan sektor terkait lainnya terus memantau dan melakukan pemeriksaan sequencing terhadap kasus-kasus yang masuk ke Indonesia maupun penularan lokal. Kapasitas laboratorium pemeriksaan genom yang ada di Indonesia mampu mendeteksi simple varian baru, simple varian pandemi dalam waktu rata-rata kurang dari 4-5 hari. Sehingga dengan kapasitas tersebut, kita bisa mengisolasi pelaku perjalanan luar negeri yang sudah terkonfirmasi pandemi ini dengan varian tertentu di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun di tempat isolasi terpusat timbuhnya. Menurut Nadia, Kemenkes telah mencatat hingga kini tidak kurang dari 5.000 kasus sequencing telah diupayakan. Sebanyak 2.300 kasus merupakan varian Delta yang ditemukan di 33 provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kementerian Kesehatan mencatat pada periode 1 sampai 6 September 2021 sebanyak 7.000 pelaku perjalanan internasional masuk ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2% diantaranya terkonfirmasi positif. Pelaku perjalanan internasional itu dinyatakan positif setelah menjalani pemeriksaan di pintu masuk kedatangan Indonesia, padahal mereka membawa surat bebas pandemi dari negara asalnya.